Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai Tauhid bab 2, yaitu makna la ilaha illallah. Makna dan syarat la ilaha illallah. La ilaha illallah adalah kunci surga. Akan tetapi tidak ada satu kunci pun melainkan ia mempunyai gerigi. Jika seseorang bermaksud membuka pintu kemudian dia datang membawa kunci yang ada geriginya, maka akan terbukalah pintu tersebut baginya. Namun, jika kuncinya tidak ada geriginya, maka pintu tersebut tidak akan terbuka. Jadi, maksud dari penjelasan tersebut ialah la ilaha illallah yang merupakan kunci surga. Sedangkan gerigi kunci inilah yang diibaratkan sebagai syarat-syarat la ilaha illallah. Makna dan syarat la ilaha illallah. Syarat-syarat la ilaha illallah ada 8 poin, yakni yang pertama ialah ilmu. Yang kedua ialah yakin al-munafasi lisyak. Yang ketiga, qabul. Yang keempat, inqiyad wal istislam. Yang kelima, asidku al-munafi lil kadzib. Yang keenam, ikhlas. Yang ketujuh, mahabbah. Dan yang kedelapan ialah kufru bitogut. Syarat-syarat la ilaha illallah yang pertama adalah ilmu. Ilmu atau dalam bahasa Arab mengetahui maknanya, yaitu meniadakan sesembahan atau sesuatu yang diibadahi tanpa hak selain Allah dan menetapkan Allah semata-mata yang berhak diibadahi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Muhammad ayat 19. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم صدق الله العظيم. Dalam Quran Surat Muhammad ayat 19 yang artinya, maka ketahuilah bahwasannya tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan mintakanlah ampun bagi dosa-dosamu dan dosa-dosa orang mukmin laki-laki dan mukmin wanita. Allah Maha mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat tinggal kalian. Quran Surat Muhammad ayat 19. Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah." Yang artinya, barang siapa mati sedang ia mengetahui bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, maka ia masuk surga. Hadis riwayat Muslim. Oleh karena itu, tidak ada yang berhak disembah di langit maupun di bumi, melainkan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syarat la ilaha illallah yang kedua yakni yakin al-munafasi lisyak. Yakin al-munafasi lisyak adalah yakin yang meniadakan keraguan atau hati yang meyakini akan kalimat tersebut tanpa keraguan sedikit pun. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 15. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi
أمواله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. Shadaqallahul azim. Dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 15, yang artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin itu hanyalah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan berjihad dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, Asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah la yalqallahu bihima abdun ghaira syak falyuhjab 'anil jannah. Yang artinya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bahwa aku adalah utusannya. Tidaklah seorang hamba bertemu Allah dengan membawa kedua kalimat tersebut tanpa keraguan sedikit pun lalu dihalangi dari surga. Hadis riwayat Muslim. Jadi seorang muslim harus meyakini akan kalimat tersebut tanpa keraguan sedikit pun di dalam hatinya, yakni La ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian materi tauhid bab 2, yaitu makna la ilaha illallah. Semoga kalian memahami dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, gimana kabarnya? Bertemu kembali dengan Bapak Nur Hasan dalam program Tadapi, mata pelajaran tajwid. Seperti yang telah Bapak sampaikan pada pertemuan sebelumnya, huruf hijaiyah itu berbeda dengan huruf abjad biasa. Dalam pengucapan huruf hijaiyah, itu ada beberapa huruf yang dibaca secara tafhim atau tebal, dan ada beberapa huruf hijaiyah yang dibaca tarkik atau dibaca tipis, atau ada juga yang dibaca secara kedua-duanya, bisa dibaca secara tafhim dan bisa dibaca secara tarkik. Tujuan kita mempelajari pembelajaran ini yaitu agar kalian mengenal mana huruf hijaiyah yang dibaca secara tafhim atau tebal dan mana huruf hijaiyah yang dibaca secara tarkik atau tipis, atau mana huruf hijaiyah yang dibaca secara kedua-duanya, bisa tafhim, bisa tarkik. Adapun huruf hijaiyah yang dibaca tafhim atau tebal, ada beberapa huruf, yaitu diantaranya huruf kha, so, do, to, zo, ghain, qaf, atau kita bisa singkat dengan khu, so, do, tin, kiz. Yang kedua, huruf lam pada kata Allah atau lafzul jalalah. Ada dua cara pengucapan huruf lam pada kata Allah atau lam jalalah, yaitu secara tafhim atau secara tebal dan secara tarkik atau secara tipis. Huruf lam itu diucapkan secara tebal jika didahului oleh bunyi vokal A atau didahului oleh huruf yang berbaris fathah atau dhammah. Contoh dalam surat Asy-Syu'ara ayat 24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am yaqulu naftara 'alallahi kadziba. Di situ kalian perhatikan lafzul jalalah
Sebelum lafzul jalalah itu didahului oleh huruf yang berharokat fathah, yaitu ala. Jadi lamnya itu dibaca tafhim atau dibaca tebal, Allah. Kemudian pada kalimat yasha'illahu, nah pada kalimat yasha'illahu maka lam jalalah pada kalimat Allahnya itu dibaca tipis. Kenapa? Karena didahului oleh huruf yang berharokat kasroh. Sedangkan pada kalimat wayamhullahul batila, wayamhullahu, di situ lafzul jalalah dibaca tebal karena didahului oleh huruf yang berharokat dhammah. Berikutnya adalah huruf ro. Huruf ro dalam beberapa keadaan bisa dibaca tebal dan bisa dibaca secara tipis. Huruf ro diucapkan secara tebal apabila yang pertama berbaris fathah atau dhammah. Contoh, wa azinat li rabbiha wa huqqat. Maka ro di situ dibaca secara tafhim atau secara tebal karena berharokat fathah. Balil ladzina kafaru yukadzibun. Ro di situ dibaca tebal karena berharokat dhammah. Yang kedua, ro mati sesudah bunyi huruf yang berharokat fathah atau setelah huruf yang berharokat fathah atau setelah huruf yang berharokat dhammah. Contohnya, wa idzal ardu muddat bal huwa Qur'anum Majid. Wa idzal ardu, maka huruf ro mati setelah huruf yang berharokat fathah yaitu alif. Ardu, maka ro-nya itu dibaca tebal. Atau setelah huruf yang berharokat dhammah dalam contoh bal huwa Qur'anum Majid, maka ro-nya di situ dibaca tebal, Qur'anum Majid, karena setelah huruf ro, sebelum huruf ro terdapat huruf yang berharokat dhammah. Kemudian termasuk ro yang dibaca tebal yaitu ro yang disukunkan atau ro di akhir kalimat dibaca mati karena diwakofkan. Contohnya dalam surat Al-Kautsar ayat 3, Inna syani'aka huwal abtar. Maka ro-nya itu sebenarnya berharokat dhammah kemudian dimatikan abtar karena di akhir kalimat atau diwakofkan. Maka ro-nya dibaca tebal. Atau dalam surat Al-An'am ayat 135, Qul ya qaumi i'malu ala makanatikum inni 'amil fasawfa ta'lamuna man takunu lahu 'aqibatud dar innahu la yuflihuz zalimun. Nah, pada kalimat akibatud dar, maka di situ ro-nya berharokat kasroh kemudian dibaca mati atau diwakofkan, maka ro-nya dibaca tebal, akibatud dar. Kemudian dalam surat Al-An'am ayat 73, wa huwallazi khalaqas samawati wal arda bil haqq wa yawma yaqulu kun fayakun qawluhul haqqu wa lahul mulku yawma yunfakhu fis-sur. Nah, pada kalimat yunfakhu fis-suri di situ terdapat huruf ro yang berharokat kasroh. Kemudian ro tersebut dibaca sukun atau dimatikan karena waqaf. Ya, maka ro tersebut dibaca secara tebal atau secara tafhim.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMP Islam Al-Mustari yang Bapak banggakan, untuk tadafi berikutnya yaitu materi akhlak. Di sini insya Allah akan membahas tentang akhlak terpuji, perilaku terpuji ataupun akhlakul mahmudah. Yang pertama yang akan dibahas adalah sifat jujur. Yang pertama adalah pengertian jujur. Apa sih jujur itu? Secara bahasa, jujur berasal dari bahasa Arab as-sidqu, yang artinya nyata, benar, atau berkata benar. Nah, lawan dari kata ini adalah dusta, atau dalam bahasa Arabnya al-kizbu. Adapun jujur secara istilah bermakna yang pertama, kesesuaian antara ucapan dan perbuatan. Yang kedua, kesesuaian antara informasi dan kenyataan. Yang ketiga, ketegasan dan kemantapan hati. Dan yang keempat, sesuatu yang baik yang tidak dicampuri dengan kedustaan. Itulah makna-makna jujur menurut istilah. Dalil ataupun petunjuk tentang jujur itu terdapat dalam Al-Quran yang pertama. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah At-Taubah ayat 119. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan jadilah kalian bersama dengan orang-orang yang jujur. Selain di surat At-Taubah, di surat Muhammad juga pada ayat 21 Allah berfirman, "Falau shadaqullaha lakana khairal lahum." Artinya, jikalau mereka berlaku jujur pada Allah, niscaya yang demikian itu lebih baik bagi mereka. Itulah sebagian dalil tentang jujur yang terdapat pada Al-Quran. Selain pada Al-Quran, dalil tentang jujur juga terdapat pada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, "Alaikum bis-sidqi, fa inna sidqa yahdi ilal birri. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Wa ma yazalur rajulu yasduqu wa yataharra sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqan." Artinya, hendaklah kalian selalu jujur, karena kejujuran itu mengantarkan kepada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan itu mengantarkan kepada surga, dan senantiasalah seseorang itu berlaku dan berusaha untuk tetap jujur sampai ditulis di sisi Allah sebagai orang-orang yang sangat jujur ataupun siddiqon. Selanjutnya, pembagian sifat jujur. Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala membagi sifat jujur atau benar, sidku, sebagai berikut. Yang pertama, jujur dalam niat atau berkehendak. Maksudnya adalah
tiada dorongan bagi seseorang dalam segala tindakannya dan gerakannya selain karena dorongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, jujur dalam perkataan ataupun lisan, yaitu sesuainya berita yang diterima dengan berita yang disampaikan. Setiap orang harus bisa memelihara perkataannya. Ia tidak berkata kecuali dengan kata-kata yang jujur. Kemudian yang ketiga, jujur dalam perbuatan atau dalam amaliyah, yaitu beramal dengan sungguh-sungguh sehingga perbuatan akhirnya tidak menunjukkan sesuatu yang ada dalam batinnya dan menjadi tabiat bagi dirinya. Kemudian, apabila kita memiliki sifat jujur, di dalam hati kita, kelakuan kita, ucapan kita tertanam sifat jujur, ini akan mendapatkan beberapa keuntungan. Yang pertama, kejujuran itu akan mendatangkan kebahagiaan. Yang kedua, kejujuran mendatangkan ketenangan. Yang ketiga, kejujuran mendatangkan pahala. Yang keempat, kejujuran mendatangkan simpati. Yang kelima, kejujuran mendatangkan rasa percaya diri. Kemudian yang keenam, kejujuran mendatangkan kedamaian. Yang ketujuh, kejujuran itu menciptakan keluarga yang nyaman. Dan yang terakhir, yang kedelapan, kejujuran dapat menghindarkan seseorang dari tuduhan-tuduhan yang merugikan. Baik anak-anakku sekalian, materi tentang jujur dicukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan kita semua dapat mengamalkannya, karena jujur adalah sifat yang baik, terpuji, yang harus dimiliki oleh semua orang. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMP Islam Al-Mustari yang Bapak banggakan, untuk tadapi berikutnya yaitu materi akidah yang akan membahas pokok-pokok akidah Islam ataupun rukun-rukun agama. Simak pembahasannya berikut ini. Pokok-pokok akidah Islam disebut juga dengan rukun-rukun agama, maksudnya tiang-tiang penyusun agama. Agama akan berdiri tegak kalau ditopang oleh rukun-rukunnya ataupun tiang-tiangnya. Ada berapa rukun-rukun agama? Rukun agama yang pertama adalah Islam, yang kedua iman, dan yang ketiga adalah ihsan. Islam, iman, dan ihsan semuanya harus berdiri. Karena apa? Karena ketiga-tiganya menjadi penopang atau tiang rukun tegaknya agama. Jadi kalau salah satu dari antara tiga ini tidak berdiri ataupun tidak ada, maka mengakibatkan agamanya tidak akan sempurna. Rukun yang pertama dari agama adalah Islam. Apa sih Islam itu? Nah, Islam menurut bahasa berasal dari bahasa Arab aslama yuslimu islaman, yang artinya patuh, tunduk, menyerahkan diri, dan selamat. Itu menurut bahasa.
Sedangkan Islam menurut istilah yaitu agama yang mengajarkan agar manusia berserah diri dan tunduk sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tunduk atau berserah diri adalah mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Nah, orang yang tunduk dan berserah diri kepada Allah disebut Muslim. Nanti ke depannya Islam sendiri ada apanya? Ada rukun-rukunnya yang 5, dari mulai syahadat sampai haji. Nanti insya Allah akan dibahas. Rukun agama yang kedua adalah iman. Jadi selain Islam, tidak cukup hanya Islam saja. Seseorang itu harus juga ada imannya di dalam dirinya sendiri. Iman, arti iman menurut bahasa adalah percaya, sedangkan menurut istilah iman yaitu al-imanu huwa tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisani wa amalun bil arkan. Artinya iman adalah membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan dilaksanakan dengan anggota badan ataupun perbuatan. Ya, diulangi, membenarkan dengan hati, setelah membenarkan harus diucapkan dengan lisan. Setelah diucapkan dengan lisan, harus bisa dilaksanakan dengan anggota badan ataupun perbuatan. Nah, jika seseorang sudah mengimani seluruh ajaran Islam, maka orang tersebut sudah dapat dikatakan mukmin, ya, orang-orang yang beriman, orang yang beriman. Mukmin adalah orang yang beriman, yang pada nantinya iman sendiri ada rukun-rukunnya. Jumlahnya ada berapa? Ada 6, dari mulai iman kepada Allah sampai iman kepada qada dan qadar. Nanti pembahasannya. Pokok-pokok akidah Islam ataupun rukun agama yang ketiga adalah ihsan. Apa sih ihsan itu? Nah, ihsan berasal dari bahasa Arab. Lafadznya ahsana yuhsinu ihsanan, yang berarti kebaikan. Jadi ihsan itu artinya apa? Kebaikan. Ini menurut bahasa Arabnya. Sedangkan menurut istilah, ihsan adalah perbuatan baik seorang hamba sebagai bentuk penghambaan dirinya kepada Allah sebagai makhluk individu, yaitu hubungannya dengan Allah, maupun sebagai makhluk sosial yang selalu berinteraksi dengan sesama. Lebih lanjut disebutkan bahwa cara penghambaan diri ini harus senantiasa merasa melihat atau dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala mal ihsanu qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Bapak ulangi, qala mal ihsanu qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ini asbabul wurudnya, sebab-sebab keluarnya ini hadis, yaitu ketika Nabi Muhammad SAW didatangi oleh malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril bertanya kepada Nabi, "Wahai Muhammad, kabarkanlah kepadaku tentang ihsan itu. Ihsan itu apa sih?" Maka Nabi menjawab, ihsan itu adalah an ta'budallaha, kamu menyembah Allah, ka'annaka tarahu, seakan-akan kamu melihatnya, fa illam takun tarahu, maka jika kamu tidak melihatnya, fa innahu yaraka, maka sesungguhnya Allah melihatmu. Nah, ini adalah pengertian ataupun definisi dari
ihsan. Jadi kesimpulannya bahwa rukun-rukun agama ini ada 3. Yang pertama iman, yang kedua Islam, yang ketiga ihsan. Baik anak-anakku sekalian, Bapak cukupkan sampai di sini dulu materi ini. Insya Allah dilanjutkan dengan materi berikutnya. Sedikit-sedikit itu lebih baik kalau kita paham, ya. Mudah-mudahan kita bisa memahaminya dan bisa mengamalkannya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, untuk materi tadafi bagian fikih kali ini akan meneruskan pembahasan bab toharoh yang kemarin belum beres, ya. Simak baik-baik. Baik, untuk pertemuan kali ini akan kita bahas masalah wudhu. Kalian bisa baca, wudhu menurut bahasa adalah bersih atau indah, sedangkan menurut syara adalah membersihkan anggota wudhu untuk menghilangkan hadas kecil. Kemudian wudhu merupakan syarat sah sholat, yaitu syarat yang harus dipenuhi sebelum melakukan sholat. Kemudian perintah wajib wudhu bersamaan dengan perintah wajib sholat 5 waktu, yaitu 1,5 tahun sebelum tahun Hijriyah. Berikutnya adalah syarat-syarat wudhu. Yang dimaksud dengan syarat wudhu yaitu segala sesuatu yang harus terpenuhi sebelum dia melaksanakan wudhu. Adapun syarat-syaratnya yaitu ada 4. Yang pertama Islam, kemudian tamyiz, memasuki usia dewasa di atas 6 tahun, ya. Kemudian syarat berikutnya sedang tidak berhadas besar, dan yang keempat wudhunya itu harus dengan air yang suci dan mensucikan, tidak ada yang menghalangi sampainya air ke kulit seperti getah dan sebagainya yang melekat di atas kulit anggota wudhu. Berikutnya adalah rukun wudhu. Yang dimaksud dengan rukun wudhu yaitu segala sesuatu yang harus dipenuhi, harus dilaksanakan ketika wudhu, ya, adanya rukun itu di dalam wudhunya. Jadi apabila dalam wudhu itu tertinggal salah satu rukunnya, maka mengakibatkan wudhunya tidak sah. Yang pertama rukun wudhu yaitu niat, seperti contoh nawaitul wudhu'a li raf'il hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala. Niat saya berwudhu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Kemudian yang termasuk rukunnya yaitu membasuh muka, kemudian membasuh 2 tangan sampai siku, kemudian yang keempatnya menyapu sebagian kepala, yang kelimanya membasuh 2 telapak kaki sampai kedua mata kaki, dan yang 6 adalah tertib berurutan, maksudnya mendahulukan yang pertama, kedua, ketiga, seterusnya, ya, sampai terakhir membasuh 2 telapak kaki. Nah ini yang 6 ini tidak boleh ditinggalkan ketika wudhu, ya. Salah satunya ketinggalan maka wudhunya tidak sah. Nah, sunnah-sunnah wudhu. Sunnah-sunnah wudhu berarti apabila kita laksanakan, maka wudhunya akan menjadi lebih mantap, lebih utama, pahalanya besar. Kalau tidak dilaksanakan, wudhunya tetap sah, tetapi pahalanya berkurang. Sunnah-sunnah wudhu diantaranya bisa dilihat di layar: membaca bismillah, membasuh kedua telapak tangan, kemudian berkumur-kumur, memasukkan air ke hidung, sampai pada nantinya setelah selesai berwudu dia membaca 2 kalimat syahadat, membaca doanya,
sambil menghadap kiblat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Itu adalah doa setelah wudu, hukumnya sunnah. Inilah cara wudu benar, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Tolong anak-anak, perhatikan baik-baik. Mula-mula membaca bismillah, kemudian mencuci kedua telapak tangan masing-masing 3 kali. Berikutnya, berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung sebanyak 3 kali. Kemudian mengeluarkannya. Setelah itu mencuci wajah sebanyak 3 kali. Lalu mencuci tangan kanan sampai siku sebanyak 3 kali. Kemudian tangan kiri sampai siku sebanyak 3 kali, saling bergantian. Seterusnya mengusap kepala dan mengusap telinga sebanyak 1 kali. Terakhir mencuci kaki kanan sampai mata kaki sebanyak 3 kali. Kemudian kaki kiri sampai mata kaki sebanyak 3 kali. Saling bergantian. Selesai berwudu, disunahkan membaca doa Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Doa keluar kamar mandi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi azhaba 'annil adza wa 'afani. Artinya, segala puji milik Allah yang telah menghilangkan kotoran dari badanku dan yang telah menyejahterakan.